Pemirsa Sekolah Birokrasi Channel, sekedar mengingatkan bahwa jika Anda baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa di subscribe. Dan bagi Anda yang sering kali menonton channel ini, jangan lupa ditekan tanda lonceng atau notifikasinya agar senantiasa mendapatkan tema-tema yang baru. Kali ini kita akan membicarakan terkait hal yang kadang-kala dilupakan oleh pemerintah, terutama di pemerintahan daerah, yaitu berkaitan dengan budaya kerja yang efektif dan kaitannya dengan budaya di daerah atau di lokasi di mana pemerintah daerah itu beroperasi dan melayani masyarakatnya. Sebagai gambaran awal, berbagai regulasi dari pemerintah terkait dengan budaya kerja ini, di mana sebelumnya ada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bernomor 39 tahun 2012 tentang pedoman pengembangan budaya kerja. Dan menurut pandangan saya, ini merupakan sebuah pedoman yang tepat digunakan oleh setiap pemerintah daerah. Namun belakangan kemudian muncul regulasi yang berkaitan dengan core value ASN berakhlak, diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 Juli tahun 2021 bersamaan dengan peluncuran employee branding Bangga Melayani Bangsa. Berakhlak ini merupakan singkatan dari budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Mengapa di awal saya mengatakan bahwa Permenpan yang sebelumnya ini merupakan sebuah guidance yang sangat tepat untuk membangun bagaimana budaya lokal itu mempengaruhi budaya kerja dan budaya kinerja daripada pemerintah daerah. Mengapa? Karena peran budaya ini sebenarnya tujuannya untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas pegawai. Budaya lokal ini yang penekanannya pada nilai-nilai seperti kerja keras, kejujuran, dan gotong royong itu bisa meningkatkan motivasi dan produktivitas pegawai. Pegawai yang termotivasi akan lebih bersemangat di dalam bekerja dan menghasilkan output yang tentu lebih berkualitas. Peran yang kedua adalah menciptakan lingkungan kerja yang positif dan kondusif. Budaya lokal ini yang menekankan pada nilai-nilai seperti kebersamaan, kekeluargaan, dan toleransi itu bisa menciptakan lingkungan kerja yang positif dan kondusif. Pegawai yang merasa nyaman dan aman di dalam bekerja tentu akan lebih produktif dan kreatif. Peran budaya lokal juga itu bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Budaya lokal yang menekankan pada nilai-nilai seperti keramahan, santun, ramah tamah itu bisa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat akan merasa lebih puas dan terlayani dengan baik jika mendapatkan pelayanan dari pemerintah yang berlandaskan pada budaya lokal. Yang terpenting sebenarnya bahwa apa tujuan daripada penerapan budaya kerja? Tentu bisa diukur jika budaya tersebut dinyatakan berhasil. Nah, apa ukurannya itu? Jadi ukuran dikatakan bahwa budaya kerja itu efektif jika budaya kerja tersebut dapat mendukung pencapaian tujuan daripada organisasi. Budaya kerja yang efektif itu bisa meningkatkan produktivitas, kepuasan kerja di kalangan pegawai, dan loyalitas pegawai. Budaya kerja yang efektif juga dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dan kondusif bagi terciptanya upaya-upaya inovasi dan kreativitas baik yang bersifat individu, tim maupun
organisasi. Jadi secara umum budaya kerja yang efektif itu adalah budaya kerja yang dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi dan memberikan manfaat bagi pegawai. Kita tahu bahwa penciptaan atau penyusunan budaya kerja itu tentu diarahkan pada bagaimana agar kinerja itu menjadi sebuah budaya bagi organisasi. Dan kinerja itu tentu ditujukan pada pencapaian visi daripada daerah. Karena setiap daerah itu memiliki visi yang berbeda-beda, karena itu bagaimana visi itu bisa dicapai dengan memanfaatkan budaya-budaya lokal yang memang bisa menjadi pen-trigger atau pemicu atau bahkan menjadi katalisator daripada masyarakat atau katalisator bagi pegawai untuk menyatukan langkah-langkah aktivitasnya, kreativitasnya, inovasinya pada pencapaian visi daripada kepala daerah yang memang tentu setiap kepala daerah akan memiliki visi yang berbeda-beda sehingga membutuhkan budaya kerja dan budaya kinerja yang berbeda. Karena itu salah satu upaya untuk menciptakan budaya kerja melalui pimpinan atau kepala daerah yang memang sengaja diarahkan bagi pencapaian visi daerah yang diusung. Apa yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan ukuran budaya yang efektif itu, untuk memperkuat argumen saya, maka kita bisa mengutip pandangan dari Profesor Peter Drucker. Ialah seorang ahli manajemen yang terkenal yang menyatakan bahwa budaya kerja yang efektif itu adalah budaya kerja yang mendorong pegawai untuk berpikir dan bertindak secara kritis, beradaptasi dengan perubahan, berkolaborasi dengan orang lain, dan bertanggung jawab atas tindakannya. Seorang ahli lain menyebutkan, yaitu Profesor Edgar Schein, seorang ahli psikologi organisasi, di mana beliau menyatakan bahwa budaya kerja yang efektif itu adalah budaya kerja yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah karakteristik kohesif, yaitu memiliki nilai-nilai dan keyakinan yang disepakati bersama oleh semua anggota organisasi. Yang kedua adalah adaptif, dalam arti mampu berubah dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan di mana mereka beroperasi. Yang ketiga adalah produktif, yaitu mampu menghasilkan output yang berkualitas dan bermanfaat bagi organisasinya. Berbagai indikator yang bisa dijadikan sebagai acuan bahwa budaya kerja itu memang efektif. Di antaranya ukurannya kita bisa menggunakan ukuran produktivitas, kepuasan kerja, loyalitas pegawai kepada organisasi, kualitas produk atau jasa yang diciptakan oleh pegawai, inovasi yang dihasilkan, kreativitas, kemampuan beradaptasi, dan kualitas lingkungan kerja. Indikator-indikator tersebut dapat diukur dengan menggunakan berbagai metode seperti survei, wawancara, maupun misalnya melalui analisis data yang ada. Karena itu kita bisa menganalisis bahwa apa yang menjadi kebijakan pemerintah di tahun 2021 tersebut yang mewajibkan seluruh jenjang pemerintahan menggunakan budaya kerja berakhlak dan employee branding ini tentu bagi pegawai sesuatu yang asing bagi mereka dan tidak berakar pada nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan mereka di daerah di mana mereka bekerja. Karena itu menurut saya alangkah baiknya kalau kemudian pembentukan budaya kerja maupun budaya kinerja itu didasarkan pada adanya dukungan budaya lokal yang diintegrasikan ke dalam budaya kerja dan budaya kinerja mereka. Sehingga pembentukan daripada budaya kerja itu tentu bervariasi antara daerah satu dengan daerah yang lain. Nah, beberapa cara menciptakan budaya kerja yang efektif itu dengan berbasis pada budaya lokal itu adalah, yang pertama adalah lakukan identifikasi nilai-nilai dan norma-norma dari budaya lokal. Nah, ini berupaya untuk mengidentifikasi kira-kira
nilai-nilai dan norma-norma budaya lokal yang dapat diintegrasikan ke dalam budaya kerja organisasi pemerintah. Nilai-nilai dan norma-norma tersebut itu dapat diperoleh melalui berbagai cara, seperti melalui studi literatur, melakukan wawancara, dan observasi. Yang kedua adalah mencoba untuk menyeleksi nilai-nilai dan norma-norma yang sesuai dengan tujuan organisasi. Jadi setelah nilai-nilai dan norma-norma budaya lokal teridentifikasi, maka langkah selanjutnya adalah menyeleksi nilai-nilai dan norma-norma yang sesuai dengan tujuan organisasi. Dalam hal ini adalah visi daripada pemerintah daerah. Nilai-nilai dan norma-norma yang tidak sesuai dengan tujuan atau visi daripada pemerintah daerah sebaiknya tidak diintegrasikan ke dalam budaya kerja organisasi atau perangkat daerah yang ada di pemerintah daerah tersebut. Yang ketiga adalah mengkomunikasikan nilai-nilai dan norma-norma budaya lokal kepada semua anggota organisasi. Sehingga setelah nilai-nilai dan norma-norma budaya lokal terpilih, maka langkah selanjutnya adalah mengkomunikasikan nilai-nilai dan norma-norma tersebut kepada semua anggota perangkat daerah. Komunikasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti melalui rapat, sosialisasi, dan berbagai bentuk pelatihan. Langkah berikutnya adalah mengimplementasikan nilai-nilai dan norma-norma budaya lokal di dalam sistem dan proses kerja. Cara mengimplementasikannya ini dilakukan melalui sistem dan proses kerja organisasi. Dan implementasi ini itu dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti melalui kebijakan, prosedur, dan insentif. Yang kelima adalah tentu pimpinan di sini diminta untuk menjadi role model yang baik. Pemimpin organisasi dan manajer pemimpin organisasi yang dalam struktur birokrasi itu harus menjadi role model yang baik di dalam menerapkan nilai-nilai dan norma-norma budaya lokal. Pemimpin harus menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma budaya lokal. Langkah yang keenam adalah berikan umpan balik dan penghargaan. Umpan balik dan penghargaan dapat digunakan untuk mendorong pegawai untuk menetapkan nilai-nilai dan norma-norma budaya lokal. Umpan balik dapat diberikan kepada atau secara formal maupun informal. Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk materi maupun non-materi. Langkah yang ketujuh adalah melakukan evaluasi secara berkala. Kita tahu bahwa budaya kerja itu sesuatu yang bersifat dinamis dan perlu dievaluasi secara berkala. Evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, diantaranya metode survei, wawancara, maupun dengan menggunakan analisis terhadap data yang ada. Jadi karena itu evaluasi efektif itu akan membantu organisasi untuk mengetahui apakah budaya kerja yang telah dibangun itu efektif atau tidak. Jika budaya kerja tidak efektif, maka organisasi dapat melakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Inilah hal-hal yang saya kira penting untuk dipikirkan kembali, bahwa sebaiknya pemerintah memberikan kepada daerah untuk membangun sendiri budaya kerja yang berujung pada budaya kinerja, tentu diarahkan pada upaya pencapaian visi yang tentu di dalamnya banyak sekali program-program prioritas yang harus dicapai oleh setiap pemerintah maupun pemerintah daerah. Semoga bermanfaat. Salam reformasi birokrasi.